Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Amanda Sakira, NIM 200422886, Program Studi Administrasi Negara, Dosen Pembimbing Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Perpanjangan dan percepatan ini dilakukan lewat penerbitan adendum atau penambahan pasal untuk kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pada 6-17 Mei 2021. Adendum itu mengatur penambahan peniadaan mudik mulai dari H-14 hingga H+7 Idul Fitri. Keputusan yang mendadak ini dinilai epidemiolog tidak hanya non-efektif, tapi juga merugikan banyak pihak. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan testing dan tracing untuk mengendalikan pandemi. Sementara, menurut Satgas COVID-19, perpanjangan waktu larangan mudik dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus corona. Kebijakan yang mendadak seperti ini akan merugikan masyarakat, merugikan pengusaha transportasi umum. Akan tetapi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 berdalih bahwa perpanjangan waktu larangan mudik ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus COVID-19. Guna mengetatkan arus pergerakan penduduk, selain mempercepat waktu larangan mudik, pemerintah mewajibkan bagi pelaku perjalanan udara dan laut menyertakan surat keterangan negatif tes antigen yang dilakukan sehari sebelum keberangkatan. Masyarakat juga bisa melampirkan hasil tes negatif genose yang dilakukan di bandara atau di stasiun kereta api. Kebijakan larangan mudik tahun ini klaimnya lebih ketat dari tahun lalu karena melipat gandakan titik penyekatan di jalur-jalur ramai pemudik, sehingga diharapkan bisa menekan angka kasus positif COVID-19. Pada tahun 2020, pemerintah juga melarang mudik lebaran, tapi angka positif COVID-19 naik. Jika berkaca pada kejadian itu, semestinya pemerintah tak mengambil langkah serupa yang menurutnya tidak memberi daya ungkit terhadap upaya pengendalian COVID-19. Kebijakan larangan mudik lebaran takkan bisa mencegah warga untuk tidak pulang ke kampung halaman. Mereka bisa saja mudik sebelum tanggal yang ditetapkan pemerintah. Walau menjadi langkah pencegahan penularan COVID-19, namun di satu sisi, larangan mudik menjadi beban berat bagi pengusaha transportasi, khususnya pengusaha transportasi darat. Lantaran harus kembali merana karena tak bisa melakukan aktivitas bisnisnya yang sudah kritis sejak setahun lalu. Membuat beban pengusaha transportasi saat ini semakin berat. Belum lagi dengan adanya penambahan pembayaran tunjangan hari raya atau THR yang harus dibayarkan secara langsung sebelum H-7 Lebaran. Karena itu, pemerintah harus hadir bagi pengusaha transportasi dengan memberikan relaksasi atau kompensasi serta bantuan langsung. Berharap adanya uluran tangan pemerintah. Bentuk dari uluran tangan dengan berbagai keringanan yang diberikan kepada pengusaha bus dan awaknya bisa bermacam-macam, mulai dari pembebasan pajak kendaraan bagi pemilik atau pengusaha bus, hingga pemberian kompensasi bagi kru atau karyawan bus. Kedua relaksasi itu sangat wajar dilakukan pemerintah, mengingat para pengusaha bus juga memiliki tanggung jawab yang tentunya tak bisa semuanya dilakukan sendiri, apalagi jika dilihat dari aspek kerugian sebelumnya. Jadi mereka ini harus diselamatkan, kalau tidak mau bagaimana? Jadi, meski hanya 14 hari larangan mudik, tetapi yang menjadi korban pertama ini ya mereka. Harusnya pemerintah menyarankan supaya masyarakat mematuhi kebijakan itu, harus dilakukan dalam regulasi yang jelas. Kemudian dalam implementasi harus dipastikan larangan itu bersifat tegas dan konsisten. Jadi kunci keberhasilan larangan mudik adalah regulasi yang jelas dan tegas serta penerapan di lapangan yang konsisten dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan percuma pemerintah melarang mudik lebaran karena pasti tidak akan dipatuhi masyarakat. Pelaksanaan larangan mudik di daerah saya cukup disiplin karena
Jumlah pemudik yang pulang kampung jauh berkurang dari tahun kemarin. Namun masih ada juga orang-orang dari luar daerah yang datang ke sini untuk pergi liburan meskipun tempat wisata ditutup. Di sini juga sudah disediakan pos untuk menertibkan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, thanks for watching. Assalamualaikum.